Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan channel pendidikan agama Islam, tempatnya belajar agama Islam. Materi kita kali ini adalah tentang sumber hukum Islam. Islam memiliki landasan, memiliki sumber ketika menetapkan sebuah hukum. Baik, mari sama-sama kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pembicara, namanya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Di sini ada beberapa buku yang alhamdulillah sudah terbit dan sosmed untuk berkomunikasi. Oke, kita mulai dengan basmalah. Tadi sudah kita mulai. Langsung ke materi pembahasan kita. Materi kita tentang sumber hukum Islam. Di sini tentang sumber hukum Islam kita memiliki Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijtihad, lalu pembagian hukum dan penerapan taklifi. Apa ini istilah-istilah ini? Nanti memang akan banyak muncul istilah dan kita pelan-pelan dalam memahaminya ya. Kita juga dalam materi kali ini di video pertama ini kita juga tidak membahas secara keseluruhan dari inti sumber hukum Islam. Kita akan membedah satu persatu dimulai dari Al-Qur'an, kemudian hadis, ijtihad dan seterusnya. Oke, sumber hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Yang telah disepakati oleh jumhur ulama, kebanyakan para ulama, sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ijma dan Qiyas ini masuk kategori ijtihad. Kalau lebih spesifik lagi berarti 3, Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Nah, ijtihad itu beragam ya, ada Ijma, ada Qiyas, ada Sazuz Zarra'i, ada Al-Urf, dan sebagainya, macam-macam banyak sekali. Kita akan bahas nanti insya Allah. Ini dalilnya. Kenapa kita harus berpegang kepada ijtihad ya, dan hadis dan Al-Quran? Sumbernya ada di dalam Al-Quran itu sendiri, surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Allah menurunkan Al-Quran, taat dengan Al-Quran. Rasulullah memberikan hadis untuk kita taat terhadap hadis. Ulil amri itu terbagi menjadi 2 ya. Pemimpin atau pemegang kekuasaan itu terbagi 2. Dalam perkara-perkara pemerintahan itu disebut dengan umara. Kemudian dalam perkara-perkara agama itu disebut dengan ulama. Nah, dalam hal ini, dalam pembahasan kita kali ini adalah kita berpegang kepada para ulama. Ulama berijtihad menetapkan hukum, apa hasil hukumnya maka kita ikuti. Dalam hal ini sebagai contoh, Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum terhadap sebuah produk, misalkan halal, misalkan haram dan sebagainya. Nah, produk hukum itu kita ikuti. Itu sekedar pembuka tentang sumber hukum Islam. Di sini lebih ditekankan sumber hukum Islam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad ya. Ijtihad itu usaha sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan bahas ijtihad di periode selanjutnya. Periode pertama ini Quran dan Hadis terlebih dahulu. Kita mulai dengan membahas Al-Quran terlebih dahulu. Pengertian Al-Quran yaitu kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Itulah definisi dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Al-Qur'an, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Qur'an adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 3, Allah berfirman, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kita juga memahami ada kitab lain selain daripada Al-Quran, namun Al-Quran ini menjadi pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Proses turunnya Al-Quran. Pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui bisikan hati, atau malaikat Jibril menampakkan sebagai seorang lelaki yang kemudian mengucapkan kata-kata atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, atau datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Ini dianggap yang berat karena informasinya datang kepada Nabi. Kemudian malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud aslinya. Seperti apa wujud aslinya? Waktu itu Rasulullah pernah meminta, wahai Jibril, tampakkanlah wajah aslimu gitu. Kemudian ternyata nampak Jibril itu bersayap, dan sayapnya dari ujung timur ke ujung barat. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW pingsan ya. Terus Jibril juga pernah menampakkan sebagai seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi kepada Rasulullah SAW. Pernah juga menampakkan sebagai seorang pemuda yang waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang diskusi dengan para sahabatnya. Lalu kemudian orang itu yang ternyata malaikat bertanya kepada Rasulullah, mahwal iman, dijawab oleh Rasulullah. Mahwal Islam, dijawab oleh Rasulullah. Mahwal ihsan, yang sangat terkenal sekali hadisnya. Oke, kita lanjutkan.
Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzul Quran. Ya, ini juga diperingati sebagai PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Pada tanggal 17 Ramadan biasanya kita mengadakan sebuah acara untuk memperingati Nuzul Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau sesuai dengan masanya periode kenabian Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah, yang kalau ditotal sekitar 23 tahun. Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, lalu Rasulullah wafat pada usia 63. Dari 40 sampai 63, 23 tahun. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Alaq 1-5, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahalanya. Dan pahala ini, Al-Quran ini akan mewujud menolong kita bagi pembacanya di akhirat nanti, insya Allah. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Selanjutnya, manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat Islam, bagi Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Kadang Al-Quran turun sesuai dengan asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya sehingga sesuai dengan konteks pada waktu itu, dan tetap alhamdulillah sesuai dengan konteks, sesuai dengan zamannya, berlaku sesuai dengan sepanjang zamannya, begitu ya. Kemudian Al-Quran turunnya itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sebagaimana tadi ada asbabun nuzulnya. Lalu manfaatnya juga memudahkan untuk diingat dan dihafal. Di antara ayat Al-Quran ada, waduh ini ketutup ya, maaf ya, tertutup dengan gambarnya. Ya, alhamdulillah Al-Quran turun secara berangsur-angsur untuk memudahkan kita dalam menghafalnya, memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Oke, lanjut. Sifat-sifat Al-Quran. Pertama, cahaya atau nur. Al-Quran sebagai cahaya. Al-Quran memberikan jalan penerang bagi kita umat Islam, menjadi pedoman dalam hidup sehingga kita tahu arah. Ya, dengan cahaya, orang jalan di kegelapan malam, dia bawa cahaya, pasti dia akan mudah kan? Karena apa? Dia punya petunjuk, dia punya cahaya. Dan begitu pula Al-Quran. Barang siapa yang memegang Al-Quran, maka hidupnya akan terarah karena dia punya cahaya. Dia juga akan ditunjuki, karena Al-Quran juga bersifat penunjuk. Mana yang benar, mana yang tidak benar di Al-Quran, semuanya dijelaskan kepada kita. Lalu lebih dipertegas lagi, diperjelas lagi melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Asyifa, obat apa? Obat kemusyrikan. Ya, obat kemusyrikan. Agar tidak melakukan kemusyrikan, Al-Quran memberikan arahan kepada kita dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu-waktu atau momen tertentu, kalimat-kalimat Al-Quran juga dijadikan sebagai obat, misalkan untuk menghindarkan gangguan dari syaitan. Itu atau nasihat. Di dalam Al-Quran jelas ada banyak sekali kalimat-kalimat yang memberikan nasihat kepada kita sebagai umat Islam. Lalu aziz, mulia. Al-Quran sungguh mulia. Untuk membuktikan ini, coba diperhatikan. Malam yang menjadi turunnya malam Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yang dikenal dengan malam nuzul Al-Quran. Kemudian Nabi yang mendapatkan Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia. Jibril sebagai malaikat penurun wahyu menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Bulan yang menjadi turunnya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan Ramadan. Nah, manusia yang dekat dengan Al-Quran pasti juga akan terbawa mulia karena kemuliaan Al-Quran. Mubarak, penuh berkah, jelas ya, penuh berkah. Orang yang ahli dalam membaca Al-Quran saja, misalnya kita lihat di YouTube, hidupnya berkah. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Basiran wa nadhiran, pembawa kabar baik, kabar baiknya surga, pembawa kabar buruknya neraka. Kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah dan sebagai hukum Islam yang pertama. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Pertama, pedoman hidup. Dalilnya jelas. Rahmat bagi alam semesta, cahaya petunjuk, peringatan, penerang dan pembeda, pelajaran, sumber ilmu, hukum, obat penyakit jiwa, pemberi kabar gembira, pedoman melakukan pencatatan. Ini semua dalilnya jelas. Al-Quran memang kita dalam pertemuan ini tidak akan mungkin selesai kita bahas dalam waktu singkat, karena Al-Quran begitu luas untuk dibahas ya. Satu persatu ini misalkan sumber ilmu. Sumber ilmu di zaman Rasulullah apa? Al-Quran. Kemudian Al-Quran di zaman Rasulullah juga ditambahkan dengan hadis. Nah, dari Al-Quran dan hadis itu kemudian memunculkan berbagai macam ilmu, ya, berbagai macam ilmu, berbagai macam penelitian. Di Al-Quran ada banyak sekali stimulus bagi manusia yang membacanya untuk menggali ilmu pengetahuan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, kita diminta untuk menggali alam semesta sehingga kemudian muncul berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu baru dari satu sumber ilmu saja. Hukum, misalkan ada banyak sekali qanun atau hukum di dalam Al-Quran ya. Nah, ini sekedar gambaran awal saja bahwa untuk mengkaji Al-Quran kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Kandungan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Secara kuantitas itu jumlah ya. Kemudian secara kualitas itu mutu. Secara kuantitas dulu, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 626 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosakata.
Bagaimana nih membuktikannya? Oh, silakan hitung sendiri kalau nggak percaya. Misalkan jumlah ayatnya. Oh, saya percaya jumlah ayatnya lebih banyak dari itu. Silahkan hitung sendiri ya, buktikan. Ini menurut para ulama sekian kuantitasnya, sekian jumlahnya. Kemudian dari segi kualitas atau mutu konten yang ada di dalamnya, pertama memuat akidah, membahas tentang ketuhanan, bagaimana beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar, itu semua adalah akidah. Kemudian akhlak, di dalam Al-Quran dibahas bagaimana kita berbuat baik ya, dan macam-macam akhlak, zuhud, berbuat baik, empati, menghormati yang lebih tua, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan sebagainya. Itu semua hiasan dalam Al-Quran. Syariah itu hukum, terkait dengan hukum. Nah, ada yang terkait dengan ibadah, hukum-hukum untuk ibadah, misalkan sholat, hukumnya bagaimana, tata caranya, rukunnya, syaratnya, dan sebagainya. Kemudian muamalah yang terkait dengan interaksi sosial, pernikahan, diatur nggak dalam Al-Quran? Diatur. Ya, faraid lebih jelas lagi ya tentang hukum bagi warisan, jinayah, kriminal, hukumannya apa kalau mencuri, hukumannya apa kalau membunuh, hukumannya apa kalau menuduh orang lain yang berbuat zina dan sebagainya ya. Itu semua dibahas, baik hudu, jual beli, al-khilafah, makan, penyembelihan, aqdiyah, jihad, mu'aliyah. Nah, dua. Ya, ini semuanya kualitas atau konten yang bermutu yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut. Ini bahasan tadi sudah ya, akidah itu apa, ibadah, muamalah, ini semua gambaran isi dari Al-Quran. Pada yang tepat saja. Kemudian akhlakul karimah, syariat, dan tarikh ya, ada konten tarikh juga, bagaimana sejarah masa lalu ya, Nabi Hud dibahas, Nabi Soleh dan sebagainya, sejarah-sejarah masa silam. Kita mengetahui sejarah-sejarah masa silam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tentang Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan materi yang sangat ringkas ini. Lalu yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis ya, definisinya mari kita pahami dulu apa itu Al-Hadis. Pertama, dari segi bahasa itu baru, percakapan, sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Nah, itu bahasa. Secara istilahnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat menjadi Rasul, dan terkadang juga sebelumnya. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan kata sunnah. Apa itu sunnah? Teladan atau contoh, terutama berlaku bagi teladan Nabi Muhammad SAW, termasuk juga sikap, tindakan, ucapan, dan cara menjalani hidupnya. Biar tidak bingung antara hadis dan sunnah, ini sering disamakan bahwa itu semua berasal dari Nabi Muhammad SAW. Macam-macam al-hadis ya, ada macam-macam hadis. Pertama dari qauliyah, kiri dulu, qauliyah atau perkataan, ini semua yang diucapkan Nabi, semua yang diucapkan Rasulullah SAW, al-hadis. Kemudian ada ke bawah, fi'liyah, perbuatan, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau sholat, kita tiru, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita lihat Rasulullah bagaimana salat, bagaimana beliau berlaku sopan santun kepada orang lain, bagaimana beliau bergaul dengan tetangga, bagaimana beliau bergaul dengan sahabat. Itu semuanya menjadi fi'liyah atau perbuatan Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Kemudian taqririyah atau ketetapan Nabi. Rasulullah menetapkan ini halal, Rasulullah menetapkan ini haram ya. Atau Rasulullah membiarkan, tidak memberikan halal maupun tidak memberikan haram, sehingga itu menjadi ketetapan Rasulullah SAW. Hadis yang menyebutkan ketetapan Nabi terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat. Jadi sahabat pernah juga ya, jika itu makan daging dob itu sejenis biawak, tapi beda mungkin ya, tapi ini dob namanya. Maka Rasulullah membiarkan, tidak memberikan hukum itu halal atau haram. Karena Rasulullah tidak mengharamkan, maka masuk kategori boleh, karena hukum segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh. Lalu yang selanjutnya adalah hamiyah atau cita-cita. Hamiyah atau cita-cita dari hadis adalah hadis yang menyebutkan keinginan Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu yang belum terrealisasi, belum terlaksana. Misalkan puasa puasa Asyura, puasa tanggal 9 ya, pada tanggal 9 bulan Muharram itu dikenal dengan puasa Asyura. Rasulullah ingin berpuasa pada tanggal itu, tetapi kemudian belum terlaksana. Puasa Tasu'a pada tanggal 9 ya, 9 Muharram, Tasu'a. Oke, itu cita-cita yang ingin dilakukan tapi kemudian belum terlaksana. Itu juga masuk kategori hadis, namanya hadis hamiyah. Kedudukan hadis pertama tadi, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama, yang kedua adalah al-hadis ini sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsinya untuk apa? Pertama, bayan takrir, memperkuat apa yang disampaikan oleh Al-Quran sifatnya yang masih global, diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Misalkan tentang sholat, dalam Al-Quran kan perintahnya adalah aqimus sholah wa atuz zakah.
dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, itu diperkuat oleh Rasulullah dalam keterangan-keterangan dari hadis Rasulullah SAW. Bayan, sebagai bayan tafsir atau menjelaskan apa yang belum jelas dari Al-Quran diperjelas oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian bayan tashri menetapkan, ya ditetapkan misalkan sholat berapa rakaat ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya ditetapkan itu karena Al-Quran sifatnya global dalam proses menjelaskannya. Istilah-istilah dalam hadis ada sanad, ada matan, ada rawi, ada mutawatir, ada ahad, masyhur, aziz, gharib. Waduh, bingung nih kalian nih bagaimana memahami ini semua. Tenang, kita pelan-pelan ya. Kita mulai dari sanad, matan, rawi terlebih dahulu. Mari kita mulai. Sanad, matan, rawi. Sanad itu artinya sandaran, matan itu konten, rawi itu periwayat. Maksudnya begini. Sandaran atau sanad itu adalah orang yang dijadikan sumber hadis berasal oleh perawi. Siapa di sini perawi? Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari siapa? Nah, dari An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri radhiyallahu anhu. Jadi Imam Bukhari mendapatkan dari Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud ini kemudian anaknya siapa? Anaknya Amr Al-Ansori Al-Badri. Nah, dari beliaulah, nah ini sanad, ini sandaran, ini sanad namanya. Orang yang dijadikan sumber referensi oleh perawi. Kontennya apa? Yaitu yang diucapkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula illam tastahi fasna ma syi'ta." Itu kontennya. Rawinya Oke, latihan coba menebak sanad matan rawi. Mana sanadnya dari hadis berikut? An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu man istata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sahih Bukhari wa Muslim. Coba latihan. Di pause videonya, latihan ditebak mana sanad, mana matan, mana rawi. Menebak lagi yang kedua, ini bisa di pause, dibaca dulu mana sanad, mana matan, mana rawi. Latihan ya, bisa di pause, ditebak. Kalian lanjutkan. Istilah-istilah hadis tadi sudah jelas untuk sanad, matan, dan rawi. Insyaallah sandaran, konten, rawi. Lalu ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Nah, ini patokannya di sanad untuk mutawatir. Sanadnya itu banyak sekali. Orang yang mendengar Rasulullah bersabda itu banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali dan orang yang banyak itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong, maka itu adalah mutawatir. Misalkan hadis at-tahuru syatrul iman atau innamal a'malu binniyat didengar oleh banyak orang. Rasulullah menyabdakannya ketika sedang beliau khutbah Jumat, didengar oleh banyak orang, puluhan orang, dan orang itu tidak mungkin berbohong, maka itu namanya hadis mutawatir. Beda dengan hadis ahad, ini yang dengar sedikit, bisa 2, bisa 1, 2, 3 atau kurang daripada 3 gitu ya, atau kurang daripada 5 tergantung ini ya. Nah, misalkan kita pahami lebih mudah adalah kurang dari 3 gitu ya. Nah, oke, dari ahad ini dilihat kuantitas dan kualitasnya. Ada masyhur, aziz, gharib, hasan, sahih, hasan, dan dhaif. Mari kita bedah pelan-pelan. Oke, mutawatir ahad dipahami dulu ya. Ada mutawatir ahad. Oke, dari sandarannya, sanadnya, apakah dia banyak atau kurang dari 3? Ya, kalau banyak mutawatir, kalau ahad 1, 2 atau 3 gitu ya. Lanjut dulu ke kita bedah yang ahad nih. Sekarang kita bedah yang ahad setelah ini. Oke, yang ahad tadi dari sisi kuantitas, masyhur, aziz, gharib. Ini hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sanad berlainan. Hadisnya satu, tapi didengar oleh 3 orang berlainan. Abu Hurairah meriwayatkan, misalkan Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, Anas bin Malik meriwayatkan. Oh, ini hadis ahad masyhur. Hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, misalkan yang menyampaikan hanya Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Oke, itu hadis aziz gharib. Hadis aziz, maaf. Kemudian ada hadis gharib yang diriwayatkan oleh 1 orang saja, misalkan hanya dari Abu Hurairah saja. Yang lain tidak ada, yang dengar hanya Abu Hurairah. Itu hadis gharib. Nah, ini umumnya hadis-hadis rumah tangga yang misalkan disampaikan oleh istri-istri Rasulullah saja, karena yang lain kan nggak mungkin masuk rumah Rasul kan ketika Rasulullah sama istrinya. Misalkan hadis itu disampaikan oleh Aisyah. Nah, Aisyah menyampaikan, hanya sumbernya dari Aisyah, maka itu hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja, tidak ada yang lain. Itu kuantitas. Sekarang kualitas. Dari sisi kualitas, mutu, sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat, bagus kualitas. Kalau dikasih nomor, ini nomor 10, dikasih nilai, ini nilai 10. Hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi kurang teliti, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak punya cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Kalau dikasih nilai ini 8 gitu ya, 8. Kemudian hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat unsur hadis sahih dan hadis hasan ya, misalkan perawinya
perawinya lemah ya, tidak bisa dipercaya misalkan, atau ada cacatnya, dia bisa saja dijadikan sebagai sumber hukum Islam asalkan tidak terkait dengan keimanan atau dengan akidah ya. Kalau dikasih nilai mungkin ini 6 gitu ya, 10, 8, 6. Nah yang 6 ini kan masih ada nilainya. Nah ini perlu ketelitian dalam hadis dhaif, karena memang khawatir itu memang bukan hadis. Jadi ada yang memang sama sekali nggak pakai hadis dhaif karena takut itu bukan hadis gitu ya. Oke, nah ini contoh jalur periwayatan untuk hadis sahih, hasan, dan dhaif tadi. Misal Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, meriwayatkan juga dari Musa dari Abu Awanah. Nah, Abu Hurairah mendapatkan dua nih, dari Abu Muammar dan dari Musa. Berarti dari dua orang ini, nah apakah dia sahih, apakah dia hasan atau dhaif? Nah, berarti dua saja. Nah, dua saja ini sumbernya dua, maka ini berarti hadis hasan ya. Insyaallah hadis hasan. Nah, misalkan Muslim dapat dari Muhammad bin Abdullah, dapat dari Muhammad bin Ubaid, dapat juga dari Musa. 3 orang. Wah, ini sahih. Insyaallah ini sahih. Tapi yang di kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, Imam Bukhari khusus hadis sahihnya ada itu ya. Semuanya hadis sahih di situ. Tidak ada yang bahkan hasan sama dhaif, tidak ada. Hanya hadis Bukhari. Dia dikenal dengan sahihain, 2 hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ini kitab-kitab hadis yang dipercaya oleh para ulama dan umat Islam yang dipakai ya setelah Al-Quran. Itu ada Imam Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Ya, ada aplikasi-aplikasi yang bisa di-download untuk bisa membuka hadis-hadis ini ya. Sekarang di zamannya digital, alhamdulillah memudahkan kita untuk belajar hadis. Kitab-kitab hadis yang sangat terkenal, ini kitab-kitabnya, dan alhamdulillah masih kita temukan sampai sekarang. Umur mereka panjang sekali ya, umur Imam Bukhari panjang sekali, kitab-kitabnya masih dipelajari sampai sekarang. Ciri-ciri umur panjang. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada yang dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.